Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Batch kedua Dewa Archaik telah kembali begitu banyak. Dapat dikatakan bahwa itu sangat tiba-tiba, sangat luar biasa. Chen Nan secara pribadi berpartisipasi dalam masalah ini karena alasannya untuk mengembalikan para dewa kuno. Di dalam pintu pengantar, Chen Nan melihat ruang yang rusak dan kemudian mengalihkan pandangannya ke lambang benua gelap, di mana kehidupannya berfluktuasi terlalu banyak dan tidak mungkin untuk merasakan kemana para dewa kuno pergi ke sana dan kemana. Namun, yang pasti adalah bahwa benua gelap akan sangat hidup. Untuk mengetahui bahwa hampir 100 dewa Archaik telah kembali dengan kuat, itu jelas merupakan kekuatan tempur yang tak terbayangkan dan kuat. Beberapa tiran besar yang telah melarikan diri dari dunia ketiga mungkin gelisah di hati mereka. Mungkin para dewa kuno ini berpartisipasi dalam meterai pada awalnya. Badai besar akan muncul di benua yang gelap, ini benar-benar tidak diragukan lagi. Pasti ada karakter yang sangat menakutkan di hutan belantara yang besar, misalnya, ada kuning misterius pada awalnya, dan dapat menghadapi iblis. Kali ini, kebanyakan orang harus bersaing dengan Dewa Archaik. Selain itu, di lautan luas yang kacau, pasti ada banyak sisa-sisa kekacauan yang kuat. Meskipun Guang Yuan telah terbunuh, rekan-rekan pembalapnya mungkin masih memiliki tuan. Kembalinya gelombang kedua dewa-dewa kuno mungkin akan menjadi bertarunglah melawan mereka. Chen Nan semakin merasa bahwa kembalinya dewa-dewa kuno yang kedua tidak bisa dihindari dan diperlukan. Setelah mereka menyelesaikan semua bahaya tersembunyi di benua gelap, mereka akan menjadi pendukung bagi kelompok pertama para dewa kuno. Cahaya kacau di pintu akses bersinar, Chen Nan melangkah mundur, memperhatikan pintu kacau di luar, ia mencoba menyapu spanduk Hong Huang, ingin menggali keluar dari kekacauan luasnya, ingin membuatnya pemurnian dan pemurnian untuk dimiliki. Jadi ini adalah harta karun besar. Paling tidak, ia bisa melintasi berbagai ruang. Dengan itu di tangan, kemana tidak bisa pergi. Namun, dia merasa sulit untuk mengguncang sama sekali, dan pintu untuk mengaksesnya seperti gunung raksasa. Chen Nan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna lagi. Pintu akses itu seperti pintu dunia. Itu terhubung ke berbagai ruang rusak dan tidak bisa digoncang. Tampaknya Anda tidak dapat mengendalikan pintu menuju reinkarnasi seperti iblis. Chen Nan keluar dari sini, tetapi harus lewat di sini di masa depan. Ini adalah pintu yang nyaman. Tubuh fisiknya dapat meninggalkan Gu Tianlu. Atau, dapatkah para dewa kuno dipandu di sini untuk menjelajahi ngarai yang gelap, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, apakah Anda masih takut akan bahaya di neraka yang tak berdasar? Hampir 100 dewa ilahi adikodrati, bahkan di hadapan tubuh sejati surga, aku takut membunuh setengah dari hidup mereka. Kembali ke saluran kacau mengmeng lagi, mengikuti jalan menuju keabadian, Chen Nan masih tidak bermaksud untuk berbalik. Dia ingin mencari tahu dan melihat. Garpu pertama adalah jalan menuju langit, garpu kedua adalah jalan untuk memimpin, kedua garpu itu sudah sangat terkejut, apalagi yang akan ada di bawah. Semakin misterius, semakin bersemangat untuk mencari tahu. Tidak bisa merasakan berlalunya waktu, tidak bisa melihat adegan novel, Chen Nan tampaknya terbang ribuan mil, seolah terbang selama ribuan tahun, jalan menuju keabadian adalah kesepian, mati. Pada akhirnya, Chen Nan tidak tahan lagi, dia curiga bahwa dia akan melakukan hal yang salah lagi. Jalan tanpa akhir ini tidak akan menghasilkan hasil pada akhirnya. Dia ingin menyerah. Tetapi pada akhirnya dia bertahan, pada akhirnya, menurut perhitungan mental, dia merasa telah terbang di saluran yang kacau ini setidaknya selama 3 tahun. Memang ada perasaan putus asa. Dan ketika saya pikir saya sedang melakukan pekerjaan yang tidak berguna, ada suara rantai yang mengerikan di depan jalan abadi yang mematikan. Chen Nan tiba-tiba terkejut, spanduk Hong Huang berubah menjadi sinar cahaya, dan bergegas melewatinya. Kunci besi yang berkarat tidak memiliki kilau, tetapi mengungkapkan fluktuasi yang mengerikan, yang membuat Chen Nan merasa sedikit terkejut. Rantai besar bisa setebal tubuh manusia. Dalam lorong yang kacau ini, ia menghalangi jalan. Kawat besi besar ini, terjalin erat di sini, terlihat sangat aneh, menghalangi jalan yang semrawut. Adegan aneh seperti itu telah mengilhami semangat Chen Nan, hal yang paling menakutkan dalam saluran kacau ini adalah bahwa itu monoton dan tidak memiliki perubahan. Sekarang tampaknya akan ada hasil. Dengan hati-hati melintasi kawat besi besar yang berkarat, suhu di depan semakin tinggi dan lebih tinggi. Meskipun terintegrasi ke dalam spanduk Hong Huang, menunggu tubuh tak terhapuskan, Chen Nan masih merasakan panas yang tak terbayangkan. Di area tali-tali yang salah ini, ada api yang menyala-nyala, api kacau yang sangat terang, seolah-olah itu telah terbakar selama ratusan juta tahun. Yang lebih mengejutkan Chen Nan adalah dia merasakan fluktuasi dalam hidupnya. Lintasan ruang angkasa di sini menjadi sangat luas, seperti istana besar, seutas tali tebal ketebalan manusia, melingkar ke jaring besar seperti jaring laba-laba di aula kosong. Di tengah jaring besi, jiwa terkunci dengan kuat. Api kekacauan yang tak berujung, bayangan jiwa terpanggang di bawah jaring raksasa. Bayangan jiwa, tanpa bunyi apapun, keheningan, dapat membakar api ilahi kekacauan guru surgawi, seolah-olah itu tidak menyebabkannya sakit. Namun, Chen Nan tahu bahwa ini tidak mungkin. Chaos Divine Fire yang mempesona ini telah membakar tahun tanpa akhir, yang berarti jiwa bayangan telah terbakar seperti ini sepanjang waktu. Meskipun Soul Shadow tidak bergerak, tidak ada perjuangan yang menyakitkan, dan kebanyakan dari mereka sudah mati rasa. Pria ini benar-benar mengerikan. Bertahun-tahun tanpa akhir ini dipanggang oleh Chaos Fire, dan itu hanyalah bayangan jiwa. Ia belum benar-benar binasa, benar-benar mengejutkan. Saya tidak tahu mengapa.
Setelah Chen Nan datang ke sini, dia tiba-tiba merasa sangat sakit, seolah-olah dipanggang oleh api yang kacau, seolah-olah orang di tali besi adalah dia, seolah-olah dia dipanggang oleh api. Bukan ilusi. Untuk mengetahui bahwa dia sekarang adalah Panji Banjir, dia seharusnya tidak terluka oleh api yang kacau itu, dan dia belum terkena api yang kacau itu, yang benar-benar luar biasa. Taisu telah mengirim gelombang kehidupan. Chen Nan berteriak, "Siapa kamu? Cepat bangun." Tidak ada respons, tetapi fluktuasi kehidupan lebih intens, dan Chen Nan juga merasakan lebih banyak rasa sakit di tubuh, seolah-olah tidak ada panji-panji hutan belantara untuk melindungi jiwa, seolah-olah ia langsung berada di api kekacauan. Chen Nan terkejut, apakah itu bayangan jiwa yang menggunakan sarana surga untuk mengubah jiwa dan membiarkan dirinya mati untuknya? Spanduk itu berderak dan bergetar hebat, dan api yang kacau di dekatnya padam, tetapi rasa sakit Chen Nan lebih parah. Bayangan jiwa masih diam, tetapi gelombang jiwa yang kuat bergetar seperti lautan luas. Dalam keadaan kesurupan, Chen Nan merasa seolah-olah dia terjebak di tengah-tengah tali besi seperti jaring laba-laba, dan telah menggantikan Soul Shadow. Salah, harus dikatakan bahwa itu bertepatan dengan Soul Shadow. Perasaan aneh ini sedikit menakutkan bagi Chen Nan. Apa? Gelombang kesadaran yang kuat keluar, Chen Nan melolong. Spanduk Hong Huang meletus menjadi kobaran cahaya, meluncur menuju jiwa bayangan, tetapi dalam sekejap, Chen Nan merasa bahwa dia telah dipukul. Dan tubuhnya tampaknya rusak. Kenapa seperti ini? Chen Nan ketakutan. Tidak mungkin bagi spanduk Hong Huang untuk menyerang dirinya sendiri. Coba lagi. Spanduk itu bergetar hebat, langit berbintang kuno muncul, dan seberkas bintang muncul dari ruang ini, meluncur ke arah bayangan jiwa yang masih ada di tengah jaring. Sakit parah. Rasa sakit disambar cahaya bintang-bintang. Tubuh Chen Nan terjadi. Chen Nan merasa sangat aneh, dan benar-benar ada rambut di hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah bayangan jiwa ini sangat mengerikan? Apakah pihak lain benar-benar menggunakan Soul Changer dan ingin dia mati? Bendera Hong Huang perlahan berkibar ke belakang, Chen Nan perlahan mundur, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Chen Nan mundur jauh dari daerah itu, tetapi yang mengejutkan adalah bayangan jiwa tidak menghentikannya sama sekali, dan setelah pergi dari sana, dia tidak memiliki rasa sakit yang terbakar karena terbakar dan dipanggang. Hal-hal luar biasa, Chen Nan tidak mau mundur seperti ini, coba maju lagi. Dia sama sekali tidak merasa terbunuh, jiwa bayangan tidak menunjukkan nafas jahat, itu tampaknya tidak menyakitinya, tetapi begitu dia mendekat, dia menemukan bahwa jiwa-jiwa bayangan akan berfluktuasi dengan hebat, dan pada saat ini dia sangat kesakitan, seolah-olah dikombinasikan dengan Soul Shadow. Ini sangat aneh, sepertinya tidak ada perubahan jiwa, sepertinya dia dan bayangan jiwa dapat beresonansi seolah-olah mereka terhubung oleh tali yang tak terlihat, dan mereka bisa merasakan segalanya tentang satu sama lain. Sejak debut Chen Nan, dia tidak pernah takut, tidak pernah merasakan rasa takut, tetapi baru hari ini, dia menemukan bahwa hatinya tampak bergetar, dia sedikit takut, dan ada emosi yang tidak jelas dalam jiwanya. Seolah dia bertepatan dengan bayangan jiwa. Teriak Chen Nan, Hong Huang Banner melarikan diri, dia tidak ingin tinggal di sini sebentar, di sini ada kejahatan yang mengerikan. Jiwa bayangan terkunci jauh di sini memotong jalan abadi, penjelajahan Chen Nan terputus, hubungan aneh antara jiwa bayangan dan dia membuat hatinya panik, tidak pernah melihat ke belakang, dan spanduk besar menjadi sinar cahaya terburu-buru sepanjang loop. Kecepatan mencapai batas, dan saluran yang kacau tampaknya memutar, dan tampaknya rusak. Dalam saluran yang sunyi dan kacau ini, Chen Nan tidak tahu berapa lama dia terbang akhirnya meninggalkan saluran yang kacau dan muncul di ngarai yang gelap di mana awan hitam bergulir. Selama perjalanan panjang, dia secara bertahap menjadi tenang. Bayangan jiwa misterius itu berada di luar imajinasi, dan telah dibakar hingga akhir api kacau oleh Tuan-Tuan Surga, telah menghanguskan tahun-tahun yang tak berujung, dan itu masih belum dihancurkan. Itu harus menjadi sosok yang mengerikan. Namun, Chen Nan tampaknya dapat beresonansi dengannya, yang agak luar biasa. Tidak lagi dalam mood untuk terus menjelajahi neraka tak berdasar, Chen Nan berjalan di sepanjang dinding lembah, di daerah di mana Gutian Road berada, kekuatannya telah kehilangan sebagian besar, atau telah ditekan. Spanduk Hong Huang naik di sepanjang dinding. Ketika melewati peti mati berwarna darah, Chen Nan memikirkannya dan menggertakkan giginya. Spanduk itu menyebar dengan keras, dan peti mati berwarna darah digulung dengan keras, dan dibungkus untuk memanjat. Tidak boleh ada panen. Dia harus mempelajari tulang dan daging yang rusak di peti mati berdarah. Bagaimanapun, tampaknya tidak ada tanda-tanda reorganisasi dan kebangkitan. Chen Nan ingin melihat seperti apa hidup itu. Peti mati raksasa berwarna merah darah, meskipun ditutup dengan peti mati, masih membuat orang merasa kaget. Itu adalah potensi yang tak terlihat, seolah-olah itu adalah sumber kejahatan, dan itu akan melepaskan. Bencana mengerikan ketika dibuka. Meskipun Chen Nan pernah membuka sudut peti mati, dia buru-buru melihat patah tulang dan daging di dalam, tetapi masih ada banyak penindasan saat ini, dia tahu dia mungkin ceroboh. Napas teror merasuki, awan hitam tak berujung bergulir, dan saat panji-panji besar hutan belantara menggulung ke langit dengan peti mati berdarah, di atas ngarai yang gelap, ada desahan udara yang tak tertandingi, seolah-olah itu terkubur jauh di bawah tanah. Sumber jahat lahir. Baik Kong Kong dan Zijin Shenlong ketakutan, tidak tahu apa yang salah di bawah lembah. Merasakan fluktuasi yang mengerikan, itu menyapu dari bawah. Ada apa dengan ini? Ayahku tidak akan berada dalam bahaya di bawah.
Kong Kong khawatir. Zijin Shenlong juga merupakan wajah yang bermartabat, berbaring di tebing dan melihat ke bawah, tetapi awan ajaib bergulir, dia tidak melihat apa-apa. Ledakan. Awan hitam itu seperti letusan gunung berapi, melesat naik dan menghantam naga emas ungu dan udara, dan berguling terus-menerus di tanah tanpa tulang di belakang. Sebuah peti mati raksasa berdarah bergegas ke tebing, diikuti oleh spanduk Hong Huang. Ah, bagaimana mungkin? Xiao Kongkong merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Dia pernah memasuki peta iblis dengan Chen Nan. Pada saat itu, dia dan Chen Nan melihat peti mati berdarah melanda Huang Tian. Namun, ketika dia melihat spanduk Hong Huang di sampingnya, tidak ada kecelakaan, dan dia melepaskan hatinya. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Dan bagaimana kamu mendapatkan peti mati raksasa ini di sini? Apa yang terjadi? Cepat, Chen Nan berkata dengan takjub, bukankah ini 5 atau 6 tahun terakhir? Dia terbang di saluran yang kacau, merasa bahwa waktunya terlalu lama, dan diperkirakan setidaknya 6 tahun telah berlalu. Ayah, ada apa denganmu? Tidak lama sebelumnya, bagaimana mungkin 5 atau 6 tahun? Kamu seharusnya tidak mendapatkan stimulasi di bawah ini, dan kamu akan mengacaukan pikiranmu. Berjuang. Chen Nan mengetuk wajah kosong wajah tersenyum hippie, dan memandang Zijin Shenlong Road di sampingnya dengan curiga, benarkah untuk sementara waktu? Tentu saja, Paman Long belum menyelesaikan altar ini. Mendengar jawaban Zijin Shenlong, Chen Nan terkejut untuk sementara waktu. Jalan keabadian benar-benar misterius. Waktu seolah mandek di sana. Kata abadi, sepertinya mengekspresikan arti sebenarnya. Ayah, bagaimana kamu mengeluarkan peti mati darah ini? Kamu tidak takut menelan kita? Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kosong dan kosong masih memiliki rasa takut yang masih melekat. Pada saat itu dia baru berusia 1 tahun, peti mati darah menelan pandangan Huang Tian, dapat dikatakan dia sangat terkesan. Bukan gigitan itu, ini gigitan lain, aku harus mempelajarinya dengan hati-hati. Omong-omong, Chen Nan akan membuka tutup peti mati. Dengan 2 desakan, Zijin Shenlong dan Kongkong dengan cepat mundur, meskipun mereka tidak bisa terbang, kecepatannya hampir ekstrim. Zijin Shenlong melolong di kejauhan, saya pusing, apakah Anda membuat kesalahan? Tidakkah Anda merasakannya? Peti mati darah ini pertama kali muncul, potongan tulang ini penuh dengan suasana yang menakutkan dan mengerikan, penindasan yang kuat ini mencekik. Apakah peti mati darah horor kuno ini dibuka dengan santai? Apakah Anda takut ada masalah? Petik 2. Yeh, Dat, lihat ini, semua tulang di bidang tulang-tulang ini tampaknya bergerak, dan peti mati darah yang mengerikan ini dipanggil ke neraka. Kongkong benar, di medan tulang putih tak berujung ini, semua tulang putih tampaknya ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan mereka semua bergetar. Tampaknya jiwa-jiwa yang mati akan kembali dan bangkit. Peti mati darah yang misterius dan mengerikan benar-benar seperti sumber dosa, mematikan ribuan roh jahat. Sekarang peti mati darah telah disapu, Chen Nan tidak bisa lagi mengirimnya kembali, jadi dia harus menyelidiki dan mengerti. Namun, apa yang Zijin Shenlong dan Kongkong katakan sangat masuk akal. Membuka peti mati darah tampaknya sangat berbahaya. Dia memutuskan untuk menunggu tengkorak kristal untuk memimpin kerangka 5 warna kembali. Pada saat itu, banyak orang akan menekan peti mati darah dan membukanya lagi. Baiklah, kalau begitu tunggu. Setelah selesai berbicara, Chenan Sensi meninggalkan spanduk Hong Huang dan kembali ke spanduknya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, dia merobek ruang itu lagi. Sensen yang kuat menjelajahi benua yang gelap. Dia ingin menonton orang-orang kuno. Jejak Tuhan, ingin melihat apa yang mereka lakukan setelah kembali. Namun, yang sangat mengejutkannya adalah ia merasakan kekuatan yang luar biasa, melonjak di dunia gelap, melonjak di lautan kekacauan, tetapi sulit untuk menangkap gelombang kedua dari kembalinya para dewa kuno. Tampaknya, mereka datang, tetapi mereka belum datang. Pesan yang mengejutkan, tampaknya jalan keabadian dan pintu akses penuh dengan kekuatan misterius. Waktu dan ruang di sana tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Waktu mandek di sana, sehingga tampaknya dewa kuno masih dalam perjalanan untuk kembali, masih bergegas menuju benua gelap, dan tidak ada yang nyata. Chen Nan mengambil kembali kesadarannya dan membuka dunia batinnya. Oh, ayah akhirnya mau membiarkan kita keluar. 2 teriakan kecil keluar, satu berkedip dengan mata cerah, memeluk pahanya dengan menyedihkan, dan memeluk lehernya dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. 2 boneka porselen berwarna merah muda dan giok pada awalnya lucu, tetapi Chen Nan sekarang penuh dengan garis-garis hitam di kepalanya. Hanya sesaat kemudian, 2 hal kecil ini tidak terlihat seperti dunia batin telah terombang-ambing. Cabang-cabang dan dahan yang robek itu beruntung, untungnya ada sumber kehidupan untuk mengairi, kalau tidak kerugiannya akan berat. Kalian berdua, Chen Nan menunjuk mereka dan berkata, aku akan mengurungmu di masa depan dan menyimpannya di kandang untuk membesarkan mereka. Ayah kamu sangat galak, ayah, kamu telah melecehkan kami. Chen Nan tidak ingin terlibat dengan mereka, dan langsung berkata, beri kamu kesempatan untuk berkontribusi, dan sekarang masukkan tubuh ibumu dan beri aku untuk menekan peti mati berdarah itu. Ikuti perintahmu, ayah. Kedua lelaki kecil itu setuju dengan cepat dan melarikan diri dari dunia batin Chen Nan. Chen Nan merasa bahwa dia benar-benar mengalami beberapa kegagalan, dan sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk memeras pekerja anak. Setelah menunggu sekitar 1 bulan, Chen Nan menjelajahi kesadaran ilahi ke benua gelap beberapa kali dan menemukan bahwa Dewa Archaik belum muncul. Secara implisit, dia merasa salah.
Dewa Archaik harus kembali. Di ruang lain yang rusak dari Six Dao yang rusak, mungkin ada beberapa ruang yang terlindung dari benua gelap. Sebagian besar dari mereka sedang berkabung masa lalu. Lagi pula, kehancuran besar juga merupakan pukulan bagi mereka, setelah semuanya tidak ada lagi. Tengkorak kristal dan tengkorak 5 warna sudah kembali. Kali ini, tengkorak kristal hampir hancur. Meskipun baju besi lotus kuno dan baju besi kuno telah dikumpulkan, perisai kuno hampir lengkap, tetapi jelas telah dipukul dengan keras. Ini jelas sesuatu yang mengejutkan, untuk mengetahui bahwa kekuatan aura yang tak terhapuskan, bahkan inkarnasinya terlalu besar untuk diderita. Di bawah Grand Canyon of Darkness, sebenarnya ada kekuatan misterius untuk menghancurkannya, yang benar-benar menakjubkan. 5 kerangka Raja Emas, perak, ungu, batu giok, dan hitam juga hampir hancur. Tetapi jiwa di tengkorak tidak rusak, dan patah tulang perlahan-lahan sembuh. Setelah memberi mereka cukup waktu, kerangka kristal telah sepenuhnya pulih, dan telah mengalami perubahan luar biasa, ada cahaya berdarah pada tulang, yaitu air darah. Terlebih lagi, daging dan darah benar-benar mulai berproduksi. Chen Nan ingin menggunakan sumber kehidupan untuk membantunya, tetapi dia takut intervensi eksternal akan membuatnya tidak disengaja, dan mungkin hanya akan sempurna jika terus mengubah dirinya. 5 gelombang jiwa tengkorak telah menjadi lebih kuat, dan mereka dapat dilihat menjadi lebih kuat. Segalanya sudah siap, Chen Nan membiarkan Susu dan Suan-Suan mengendalikan daging dan Taixuan. Di pinggiran terluar, Zijin Shenlong dan Kongkong mengikuti, dia dan kerangka ini berada di terdalam, dan kemudian dia memegang spanduk Hong Huang dan mengambil darah. Peti mati raksasa. Dengan suara booming, terjadi gempa bumi besar di Gutian Road, yang jauh lebih kuat daripada turbulensi yang disebabkan oleh pembukaan terakhir dari sudut peti mati. Teror yang tak berkesudahan merembes ke segala arah, dan semua tulang diguncang dengan keras. Saya tidak tahu apakah gelombang teror ini yang mengguncang, atau itu benar-benar disebut dengan semacam, dan semua mayat hidup akan kembali. Langit berdarah. Di dalam peti mati raksasa, tulang yang patah dan daging yang rusak menunjukkan lampu merah yang menarik. Saya tidak tahu apakah itu karena alasan mengapa Chen Nan membukanya. Daging yang patah dan tulang yang patah tampaknya meremajakan vitalitas mereka, dan mereka bahkan menggeliat. Jatuh. Zijin Shenlong berteriak kaget. Ini memang gambaran yang mengejutkan, lagi pula, fluktuasi yang mengerikan ini telah membuat orang merasa berdebar-debar. Melihat gambar ini lagi membuat orang merasa takut. Hentikan mereka, teriak Chen Nan. Semua orang mencoba yang terbaik, dan beberapa sinar cahaya masuk ke peti mati darah besar itu, diselimuti daging dan darah. Ya, ini mengerikan. 2 titik kecil, berteriak kaget, mata langit terus memancarkan cahaya kehancuran, dan seberkas cahaya melesat ke peti mati darah. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa setelah periode waktu yang singkat, air darah telah berubah kembali menjadi tulang dan daging. Ini berarti bahwa mata langit yang dikendalikan oleh Suan-Suan dan Susu tidak dapat menghancurkan tumpukan daging ini. Harus dikaitkan dengan keterampilan Suan-Suan dan Susu yang terlalu rendah, sulit untuk sepenuhnya mengontrol mata langit, tetapi juga cukup untuk menjelaskan tulang yang mengerikan dan tulang remuk. Chen Nan menyaksikannya hampir sepanjang hari, dan tidak mengerti apakah tulang-tulang yang patah dan daging yang rusak ini adalah manusia, binatang buas, atau makhluk hidup lainnya. Tidak jauh dari sana, ribuan tulang bergetar, dan banyak kerangka berdiri tegak. Oke, kali ini aku akan mencoba untuk menciptakan kehidupan. Chen Nan melambai, kerangka lengkap dengan cepat terbang, dan kemudian Chen Nan berusaha keras untuk mengambil daging cincang di peti mati darah dari langit, dan mereka pisahkan tulang dan oleskan secara merata ke kerangka putih di depan mata Anda. Boom, peti mati Scarlet ditutup. Chen Nan berkonsentrasi pada berurusan dengan kerangka di depannya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu daging itu dengan cepat tumbuh di kerangka putih, dan kemudian mengambil bagian dari sumber kehidupan dari dunia batin dan menuangkannya ke kerangka. Daging dan darah tumbuh dengan sangat cepat, dan tulang dan daging dalam sekejap. Tapi wajahnya rata, tidak ada gambar tertentu. Ini adalah kelahiran, dan pasti ada beberapa efek samping, tetapi Chen Nan tidak begitu peduli, dia sangat ingin melihat kekuatan daging. Zijin Shenlong, Kongkong, Susu, dan Suan-Suan juga melihat semuanya dengan heran. Tulang-tulang daging mentah, seperti kehidupan, benar-benar menggerakkan diri mereka sendiri, dan bahkan sedikit fluktuasi jiwa, yang membuat beberapa orang di tempat kejadian bahkan lebih terkejut. Chen Nan terkejut menemukan bahwa fluktuasi jiwa berasal dari daging dan darah, bukan kerangka putih asli. Sepertinya jiwa residual kecil melekat pada daging dan darah. Dia melambaikan tangannya ke depan dan memukul makhluk yang telah dia ciptakan. Dengan ledakan kerangka daging dan darah yang dia buat retak, tetapi dia mengatur ulang dan menyembuhkan dalam sekejap. Raja Iblis hebat, kamu datang, kamu dewa waktu dan ruang. Lemah. Zijin Shenlong membuka mulutnya dengan terkejut, dan matanya melebar di udara, mereka bahkan merasakan fluktuasi spiritual dan mendengar panggilan berombak. Chen Nan juga sangat terkejut, dan ingin mengerti apa yang dikatakannya, tetapi hanya mendengar kalimat ini. Dia mengerti bahwa ini adalah karena ada terlalu sedikit daging dan darah dan jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berani mengumpulkan semua tulang yang patah dan daging yang patah. Dia berspekulasi bahwa peti mati raksasa berdarah ini tampaknya memiliki efek menekan tulang dan daging, dan semuanya terorganisir kembali dengan tergesa-gesa. Menariknya, Chen Nan melihat kerangka daging dan darah di depannya dan merobek ruang dengan rasa yang kuat, dan kemudian melemparkannya ke benua gelap. Apa yang kamu lakukan, nak? Zijin Shenlong memandangnya dengan bingung.
Gelombang kedua Dewa Archaik akan segera kembali. Kehidupan lumpuh yang diciptakan kembali ini, biarkan mereka merasakannya dan melihat di mana itu. Lalu Chen Nan dengan hati-hati mengambil beberapa tulang yang patah dan mengolahnya menjadi kerangka biasa lainnya. Akibatnya, tidak ada kejutan bahwa ada sedikit gelombang jiwa yang keluar. Masih tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari gelombang jiwa itu. Tulang yang patah dan daging yang rusak di peti mati darah mungkin hanya mengandung beberapa jiwa residu, yang bahkan lebih tidak penting jika dibagi dengannya. Tengkorak-tengkorak yang dilebur menjadi tulang-tulang yang patah melihat ke sekeliling dan sepertinya mengingat sesuatu. Namun, sebelum menunggu gerakannya yang berlebihan, Chen Nan tidak ragu-ragu ke benua gelap. Semoga Taiko bisa melihat asal-usul daging dan tulang ini. Ruang sobek Chen Nan retak, memperhatikan benua gelap. Namun, pada saat ini, peti mati Scarlet dibuka diam-diam tanpa fluktuasi, dan kemudian menelan Chen Nan dengan ledakan. Ah, ayah. Pada saat ini, peti mati Scarlet tiba-tiba terbuka tiba-tiba, tanpa suara, tanpa fluktuasi, dan langsung menelan Chen Nan. Perubahan ini terlalu mendadak, dan tidak memberikan persiapan psikologis apapun. Wow lah, bendera Hong Huang bergetar hebat, dan bergegas masuk ketika tutup peti mati jatuh. Ayah, warna kulit Kong Kong berubah pada waktu itu. Dia tidak pernah mengira itu akan terjadi. Mengetahui bahwa dia telah menyaksikan peti mati berwarna darah yang menelan Huang Tian, bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat hal yang sama lagi? Bagaimana kamu tidak takut? Bagaimana tidak panik? Dalam sekejap, pedang langit muncul di tangannya yang kosong. Dengan bantuan panji-panji dari tanah kosong yang besar, ujung pedang yang cerah juga dimasukkan ke dalam peti mati, mencoba untuk membuka tutup peti mati. Namun, pada saat ini, penutup peti mati sangat berbeda dari masa lalu. Lampu merah darah beredar dengan keras, dan napas teror berfluktuasi dengan keras. Tutup peti mati itu seperti gunung raksasa, dan sulit untuk diguncang lagi. Roar! Zijin Shenlong berteriak keras, tubuh humanoid berubah bentuk dalam sekejap, tubuh naga besar itu bermanifestasi secara instan, dan Zijin Seng Wang bergegas ke sampul peti mati. Ah, kembalikan ayahku, lepaskan ayah. Kedua titik kecil itu juga berteriak, dan mata langit menembakkan sinar kehancuran, menderu peti mati. Beberapa anak Chen Nan memiliki karakteristik, biasanya senyum hippie, tetapi pada saat kritis, mereka semua berlomba seperti harimau kecil, begitu sengit. Ini adalah jalan Gutian, dan kekuatan mereka ditekan, tetapi pada saat ini, potensi jiwa yang tak terduga, atau energi tidur yang sangat besar tampaknya bangun secara instan, dan kekuatan kuat yang tak tertandingi meletus. Volatilitas luas menyapu, meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, yang tampaknya jatuh ke langit seperti langit dan bintang-bintang, dan berubah menjadi meteor yang lewat. Pedang langit di tangannya yang kosong tak bisa dihancurkan, dan dia bahkan mengambil celah peti mati. Ah, Suan bahkan bergegas keluar dari dan Taixuan. Dia mengenakan baju besi Suan Wu penuh jiwa, dan menunjukkan cahaya yang menyilaukan, seperti boneka emas, menabrak peti mati darah. Boom! Dampaknya yang luar biasa, peti mati darah berdampak keras terguncang. Susu juga bergegas keluar dari tubuh dan Taixuan, dan warna perak seluruh orang menyala, menari dengan kabel emas yang berdampak pada peti mati darah, Jinsu runtuh lurus, dan paragraf langsung berdampak ke peti mati. Dua hal kecil pada saat ini, seperti kebangkitan Dewa Iblis, bahkan mengungkapkan fluktuasi teror, sehingga Tuan Dewasa sejati harus malu. Pada saat ini, Zijin Shenlong dipengaruhi oleh roh perang yang kuat dari 3 anak di sebelahnya, dan kekuatan setengah sadar dalam tubuhnya juga mengamuk. Api roh perang yang kuat dinyalakan. Dao, roar. Sialan Lao Zi adalah Zifeng. Mereka berempat menembak pada saat yang sama, kekuatan yang tidak dapat diprediksi, dan guncangan pemboman peti mati Scarlet, tetapi tutup peti mati melonjak beberapa kali, dan sulit untuk diguncang lagi. Cahaya berdarah itu seperti gelombang air, dan itu muncul dari peti mati, dan merah sedih tak berujung membungkus peti mati di dalam. Ayah, tunggu sebentar, teriak Kong Kong pada saat yang sama dengan kedua anak kecil itu. Namun, pancaran peti mati kolosal menjadi semakin dan lebih intens, dan akhirnya itu berubah menjadi seperti putaran matahari berdarah, meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi, membuatnya sulit untuk menghadapinya. Ledakan, ada suara keras, darah mengalir ke langit, dan energi yang kuat meledak, menerbangkan semua udara, naga emas ungu, dan dampaknya. Peti mati itu bergegas ke langit, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi matahari darah, dan cahaya menakutkan itu mengejutkan kedua mata. Kong Kong berteriak pada dua pria kecil itu dan bergegas. Zijin Shenlong menghentikan mereka dan berkata, kita tidak bisa mengguncang peti mati darah, dan bergegas mungkin menyakitinya. Itu harus dilakukan, kata kosong dengan cemas. Zijin Shenlong menunjuk ke tengkorak kristal di sebelahnya dan berkata, hanya perlu membiarkan tengkorak-tengkorak ini bergabung bersama, tetapi mengapa tengkorak kristal begitu aneh sehingga tidak ada respons? Mereka ingin mendorong tengkorak kristal dan membiarkannya memimpin tengkorak 5 warna ke pertempuran, tetapi mereka seperti patung tanah liat dan tidak memperhatikan sama sekali. Ledakan. Di atas langit, ada suara gaduh, dan peti mati berwarna darah bergetar hebat, seolah pecah, dan pada saat yang sama, suara Chen Nan datang, anak-anak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wow, ayah, kami akan membantumu. Tidak, tidak ada yang akan datang ke sini. Peti mati berdarah ini terlalu aneh. Itu jauh dari yang kamu bayangkan. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Yakinlah bahwa itu tidak akan memakanku. Ayah, apakah kamu benar-benar
Baik-baik saja, tidak apa-apa untuk saat ini. Chen Nan tampaknya sedikit lemah, dan kemudian suara peti mati yang bergetar datang dari atas, dan peti mati raksasa berdarah bahkan diangkat, dan setengah dari spanduk Hong Huang terungkap. Pada saat yang sama, karena peti mati dibuka sedikit, cairan seperti darah, seperti air sungai dari tanggul, terus melonjak keluar, dan segera langit menjadi merah, dan langit tampak seperti banjir. Darah mengalir di langit, dan itu benar-benar darah yang mengalir dari peti mati raksasa, mengalir deras seperti aliran tanpa akhir. Pada akhirnya, lautan darah terselubung di langit. Peti mati itu seperti sebuah perahu datar di lautan darah. Itu benar-benar jahat. Peti mati darah itu sangat besar, tetapi tidak mungkin menumpahkan begitu banyak darah. Ayah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tulang yang patah dan daging cincang ini tampaknya benar-benar ingin memakanku, tapi sekarang aku sudah menghilangkan setengahnya. Ayah, maukah kamu memakannya? Tidak ada suara di peti mati darah, dan peti mati mulai bergetar lagi, membuat suara dampak. Di peti darah, sesuatu terjadi pada Master Nasumi. Spanduk Hong Huang berubah menjadi langit berbintang kuno, dan Chen Nan dibiarkan kosong. Di luar, lautan darah yang tak ada habisnya berjatuhan dan bergelombang, dan gelombang berdarah mengalir ke langit bintang kuno dari waktu ke waktu. Chen Nan terus-menerus meledakkan gelombang darah tapi semua gelombang darah yang mengalir di sampingnya tidak bisa dihindari masuk ke tubuhnya secara langsung. Ini membuatnya merasa sedikit aneh, dan pada saat yang sama sedikit ketakutan, selama darah ada di tubuhnya, ia yakin tidak akan meninggalkan apa-apa lagi, dan semua menghilang di kulitnya. Ledakan. Gelombang darah tak berujung ke segala arah, kepala itu ditekan ke bawah, gelombang besar seperti lautan, tetapi dalam sekejap dari selatan sekitar Chen Nan menghilang ke dalam tubuhnya. Selama periode ini, ada banyak tulang dan daging yang patah, yang masuk ke tubuhnya dengan dampak darah dan air. Chen Nan benar-benar tak bisa berkata apa-apa karena terkejut, itulah sebabnya Susuo bertanya padanya dengan bercanda, jika dia telah menelan darah dan daging, dia tidak bisa berbicara. Daging dan tulang di peti mati raksasa yang mengerikan perlahan mencair ke dalam tubuhnya. Itu tidak terbayangkan. Tulang-tulang yang patah dan daging yang rusak di peti mati raksasa telah tertutup debu selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi hanya hari ini, saat ini, mereka melonjak ke tengah-tengah Chen Nan, ya, melonjak. Seperti cairan, itu perlahan mengalir dan perlahan memasuki wadah. Ini di luar akal sehat dan di luar pengetahuan orang. Pada saat yang sama, gelombang darah melonjak menghantam jalan langit kuno, peti mati raksasa itu seperti gunung berapi meletus, dan hembusan gas yang kuat mengejutkan ruang ini. Mata antara dunia dan bumi berwarna merah suram, darah di mana-mana tidak ada warna lain. Bahkan Kongkong, Zijin Shenlong, dan dua titik kecil itu, mata mereka tampak berubah menjadi merah darah, dan semuanya diselimuti oleh manusia darah. Wow, wow, raungan besar, memekakkan telinga, menakutkan, di bawah jurang, ada raungan aneh dan menakutkan, langit kuno dari tahun-tahun yang tak berujung, hiruk pikuk hari ini, nafas horor tak berujung meresap di bawah neraka tak berdasar, dan kemudian bangkit. Awan gelap bergulir, energi sihir mulai bergerak. Raungan meraung di langit, energi sihir maut dari kematian, dan darah tanpa akhir di atas langit, sepenuhnya menyatu, hitam dan merah yang mengejutkan, tidak dapat memisahkan satu sama lain, rasanya hanya seperti teror, hanya bisa dijelaskan. Peti mati itu berkilauan di langit, iblis dalam kekuatan yang menakjubkan, dan di neraka yang tak berdasar, itu adalah auman yang memekakkan telinga, suaranya semakin keras, dan semua tulang di tanah bergetar dan bergetar. Umumnya bergolak, suasana teror semakin kuat, dan bahkan Kongkong dan Zijin Shenlong merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, lolongan mengerikan semakin dekat dan dekat, seolah telah meninggalkan jurang dan muncul ke permukaan. Pada saat ini, tengkorak kristal, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba mengangkat kakinya dan mengambil langkah pertama. Klik, suara telapak tangan menyentuh tulang kering, 5 kerangka lainnya juga berjalan bersama. Raungan itu berhenti, tetapi Kongkong dan Zijin Shenlong merasakan tekanan besar. Seperti gunung raksasa, seperti planet, seperti alam semesta, sangat membebani hati mereka. Dalam kehebohan energi sihir gelap, cahaya biru 3 titik mengungkapkan hutan hantu yang tak berujung, yang membuat orang merasakan perasaan menyeramkan. Persis seperti tatapan ular beludak yang dingin, menatap mereka dengan dingin di samping tebing. Suan-Suan dan Susu, dua yang kecil, tampaknya merasakan bahaya besar, dan potensi yang tak ada habisnya semua meledak. Tekanan luar biasa menyebabkan semua rambut mereka menumpuk, dan kulit merah muda asli memiliki lapisan kecil jerawat. Seluruh tubuh meledak menjadi cahaya yang sangat terang. Ledakan. Tengkorak kristal terbang ke langit, dan terbang ke tebing, memukul cahaya yang cemerlang, cahaya yang tak berujung membentuk dunia yang kabur, dan membungkus orang tak dikenal bermata 3. Namun, itu sangat jahat, dalam cahaya ilahi itu, wilayah yang luas masih sangat gelap, dan tidak mungkin untuk melihat wajah sebenarnya dari teroris. Mereka dengan cepat mendarat di ekstremitas, melancarkan gelombang terkuat, dan memulai pertempuran paling intens. Cahaya ilahi dan energi sihir bergegas ke langit bersama-sama, dan darah di dekat peti mati yang merangsang itu lebih cerah dan menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa semua ini adalah karena peti mati darah. Ini adalah darah tanpa akhir yang membuat makhluk-makhluk di neraka yang tak berdasar ini merasakan kegelisahan yang kuat. Beberapa dari mereka telah bergegas ke tanah yang tidak pernah berani mereka masuki, tetapi sekarang mereka datang.
Terlalu. Saat ini, Chen Nan benar-benar merasa sedikit takut, dia jarang memiliki emosi seperti itu, tepatnya, mereka jarang. Spanduk Hong Huang, langit berbintang kuno yang berevolusi, seolah-olah itu harus disembunyikan di biji sesawi, langit berbintang yang luas tersembunyi di peti mati darah, dan langit berbintang redup sepenuhnya ditembus oleh air darah. Panji-panji Hong Huang tidak bisa dihentikan. Daging dan tulang yang patah di peti mati darah, dan gelombang darah yang deras, seperti pecahnya tanggul, bergegas ke langit berbintang, menenggelamkan bintang-bintang yang cerah, dan menenggelamkan semua planet tertutupi. Apa? Dia berteriak di langit dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, tetapi air darah masih mengalir deras tanpa henti, menerobos penghalang cahaya, dan air darah mengalir ke mulutnya. Chen Nan muntah, tetapi tidak mungkin. Kulitnya pecah-pecah, daging dan tulang yang patah masuk ke dalam tubuhnya tanpa terhentikan dan menyatu ke seluruh bagian tubuh. Ini menakutkan. Bahkan di masa lalu ketika budidaya tidak berhasil, di hadapan Raja Kulit Hitam Dunia, di hadapan Raja yang sudah punah Chu Xiangyu, di hadapan 6 adegan yang rusak, dia tidak pernah merasa setakut dia sekarang. Chen Nan memang merasakan ketakutan, dia tidak berdaya untuk menghentikan semua ini, dan menyaksikan daging dan tulang yang hancur, memasuki tubuhnya, bergabung ke tubuhnya, secara pasif menunggu hal-hal mengerikan yang akan terjadi. Sangat menyesal, terlalu ceroboh, dia merasa terlalu terburu-buru, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan Panji banjir, mengapa dia harus memprovokasi peti mati darah. Bahkan Huang Tian telah melahapnya, ini jelas peti mati raksasa dengan asal yang sama. Waktu sepertinya telah berhenti, di ruang yang menakutkan ini, Chen Nan dapat mendengar suara mengerikan dari gelombang darah, dan dapat merasakan denyut daging yang patah dan tulang yang patah memasuki tubuh. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, darah di Hong Huang Banner berangsur-angsur menguap, dan keheningan adalah langit berbintang. Dia berdiri dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi, Chen Nan tidak merasakan ketidaknyamanan, tulang yang patah dan daging yang masuk sepertinya menghilang. Apakah tidak ada yang benar-benar terjadi? Suara tetesan air jatuh melalui kekosongan mati, dan setetes manik-manik darah jernih jatuh dari rambutnya dan jatuh di dahinya. Chen Nan dengan lembut mengusapnya di tangannya. Merah terang sangat aneh dan menakutkan. Memintanya, semuanya benar-benar terjadi. Sedikit darah merah melintas, dan tetes terakhir manik-manik darah juga menembus ke dalam tubuhnya dari kulit ujung jarinya. Apa? Chen Nan berteriak ke surga. Rambut hitam itu menari dengan liar, dan jika itu terlihat gila, ini benar-benar mengerikan. Sumber kejahatan disegel dengan kata-kata patah tak berujung di peti mati darah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan sekarang ia telah menjadi tubuh sumber jahat. Mengumpulkan banner Hong Huang, cahaya bintang kabur tak berujung menghilang, spanduk muncul di tangannya, Chen Nan mendapati dirinya berbaring telentang di peti mati kuno yang mengerikan dan mengerikan. Daging dan tulang cincang telah menghilang tanpa jejak, tidak ada yang lain di sini, hanya dia berbaring diam di sini. Dia benar-benar berharap bahwa ini adalah mimpi Nanke, dan berharap dia baru saja bangun, tetapi ini tidak mungkin, dan semuanya sudah terjadi. Ledakan. Chen Nan membuka penutup peti mati dengan spanduk Hong Huang, dan meraung dengan marah dan tidak mau, dan berdiri dari peti mati. Peti mati yang besar dan aneh itu terbang keluar, dan darah di luar langit tiba-tiba bersinar dengan sangat tajam, menyilaukan seperti langit pada tanggal 10. Setelah cahaya darah yang melambung sangat kuat, tiba-tiba redup lagi, dan semua cahaya darah yang tak berujung bergegas menuju peti mati. Di mata tertegun semua orang, semua darah dan gelombang langit bergegas ke tubuh Chen Nan berdiri di atas peti mati darah. Dia tampak seperti jurang maut, darah tak berujung yang menutupi langit, menghilang dalam sekejap, tanpa jejak. Pada saat yang sama, lelaki misterius bermata tiga yang bertarung melawan tengkorak kristal itu melolong mengerikan, dan ribuan tulang di tebing yang hancur secara langsung bergetar hebat sebelum dia terbang ke neraka tanpa dasar. Tengkorak kristal dan 5 kerangka, ditutupi dengan retakan, kembali ke tebing. Chen Nan mendesis terus-menerus, dan seluruh orang hampir marah, melampiaskan kebosanannya. Syukurlah, ayah, kamu baik-baik saja. Aneh. Zijin Shenlong bergumam pada dirinya sendiri. Kedua anak kecil itu penasaran dan menarik melihat Chen Nan saat ini, bagi mereka, ayah yang berteriak lebih cantik daripada ayah yang selalu berpikir untuk mengunci mereka. Chen Nan bergegas langsung dari langit ke tanah. Dengan ledakan, tubuh itu berat seperti gunung raksasa, menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Oh, ayah, jangan bunuh diri. Kedua bocah kecil itu berteriak, murni membujuk. Chen Nan bergegas ke lubang besar dan berkata dengan ekspresi sangat serius, aku akan pergi dari sini. Loah, tolong jaga anak-anak ini. Aku tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kemana kamu pergi? Zijin Shenlong menatapnya dengan curiga. Ayah, kamu mau kemana? 3 anak itu bertanya bersamaan. Pergi ke benua gelap dan tunggu dewa kuno kembali. Mengapa begitu tiba-tiba? Apakah itu karena peti mati darah? Apa yang terjadi sekarang? Zijin Shenlong bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang terjadi pada ayah barusan? Tulang dan daging yang patah itu, mengapa peti mati itu sekarang terbuka lebar? Kongkong tahu kengerian dari peti mati darah itu, dan apa yang terjadi, dia tidak akan pernah melupakannya. Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya. Peti mati darah telah membuatku halus, dan tidak akan ada salahnya di masa depan. Dalam jurang ini, ada jalan menuju dunia luar, kemana aku akan pergi. Jangan ikuti aku, benua yang gelap sekarang lonjakan arus bawah, sangat berbahaya.
Anda menunggu saya kembali, jangan bertindak tanpa izin. Chen Nan tidak ingin memberitahu mereka situasi sebenarnya dari peti mati darah, karena takut akan ketakutan dan ketakutan. Dapat dilihat bahwa Chen Nan sangat serius, dan Zijin Shenlong mengangguk. Terutama dua anak kecil, itu benar-benar seperti ayam mematuk nasi, mengangguk keras dan keras. Ayah yang ingin menyimpannya dalam stoples dan pergi ada di sini sesudahnya. Chen Nan berjalan menuju tebing dan kemudian membuka panci-panci tanah kosong, melindungi dirinya dari turun, dan peti mati raksasa berdarah Tianshan bahkan bersinar dengan cahaya, dan dia bergegas menuju kepunahan. Tanpa menemui hambatan, dan tanpa makhluk mengerikan yang tidak dikenal, Chen Nan memasuki terowongan kacau dengan lancar, tetapi peti mati berdarah melampaui harapannya, seolah-olah itu benar-benar terkait dengan vitalitasnya. Bagian tak terpisahkan dari tubuhnya. Chen Nan tidak berusaha membombardir. Dia juga mengambil peti mati Scarlet dari sini, mungkin dengan cara ini, itu lebih aman untuk Kongkong dan yang lainnya. Spanduk yang lapar diburu dan Chen Nan berjalan melalui saluran luar angkasa yang tak ada habisnya. Setelah penerbangan yang panjang dan sepi, dia akhirnya tiba di pintu koneksi dengan lancar dan merasakan napas benua gelap. Chen Nan tidak ragu-ragu menuju kepingan itu. Ruang yang rusak hanyut. Scarlet Coffin mengikuti, dan memasuki ruang bersama. Itu juga merupakan proses yang panjang, di mana banyak cabang ruang angkasa ditemukan, tetapi Chen Nan tidak berhenti dan terus maju. Tampaknya setelah waktu yang lama selama 5 atau 6 tahun, ada 6 lorong ruang besar di depan Chen Nan, tidak lagi dibagi menjadi jalan utama dan sekunder, sepenuhnya 6 jalan utama yang terpisah, dan sekarang kita harus memilih. Tanpa ragu-ragu, Chen Nan bergegas ke daerah yang paling gelap, dalam waktu yang hampir sepi dan abadi, ia melintasi saluran ruang yang sangat gelap. Kemudian muncul di laut yang kacau, menerobos banyak penghalang dan membuka saluran baru, Chen Nan merasakan napas benua gelap dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Kegelapan tanpa akhir-akhirnya muncul di depan kami dan memasuki benua gelap dari luar. Peti mati darah mengikuti di sini tanpa kejutan. Saat itulah Chen Nan merasa sedikit lega, menyilangkan kakinya di kekosongan, dan mulai memeriksa tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Chen Nan tidak tahu bahwa dalam perjalanannya, makhluk tak dikenal dengan 3 mata mengikuti jejak kakinya ke laut yang kacau, dan juga bergegas menuju benua gelap. Setelah penglihatan batin Chen Nan, dia merasakan kekuatan aneh, membanjiri tubuhnya, daging dan tulang itu tampaknya mencair sepenuhnya dan berubah menjadi energi berdarah. Namun, dia tidak bisa berfungsi seolah-olah itu hanya disimpan di tubuhnya. Chen Nan melakukan yang terbaik untuk mendorongnya keluar. Akibatnya, itu sepenuhnya di luar harapannya. Menurutnya, itu pasti sangat sulit, atau tidak mungkin untuk memaksakan energi berdarah itu. Lagi pula, ketika daging dan tulang cincang memasuki tubuhnya, mereka tidak bisa menghentikannya. Namun, hasilnya agak sulit dipercaya. Energi berdarah itu dipaksa keluar dari tubuh dengan lancar, dan cahaya darah samar muncul di atas langit, dengan cepat membentuk daging dan tulang, tetapi tidak lagi rusak, tetapi secara bertahap bersatu kembali. Dengan tubuh manusia, kecuali bahwa wajahnya rata dan tidak ada fitur wajah, bagian-bagian lain cukup sempurna, yang hampir sama dengan sosok Chen Nan. Rambut hitam panjangnya seterang kulit perunggu dengan bau hui, dan tubuh yang kuat seperti besi. Chen Nan menatapnya, dan kemudian menembakkan 2 lampu dingin di matanya, dengan keras membelah telapak tangan, cahaya terang menghantam pria tak berwajah itu dengan keras, memancarkan suara dentang logam, memancarkan cahaya kembali sedikit cahaya yang digerakkan oleh kekuatan telapak tangan menghilang, tetapi tubuhnya tidak terluka. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Dengan kekuatan Chen Nan saat ini, tidak ada penguasa langit yang tidak bisa menerimanya dengan ganas dan aman. Ini konkret dan kuat hampir menyimpang. Tubuh tanpa wajah, tanpa melawan Chen Nan, berdiri dengan tenang di depannya, seolah-olah tidak ada jalan mati yang bijaksana, dan peti mati berdarah berdiri di belakang pria tanpa wajah itu. Ini gambar yang aneh. Chen Nan dengan cepat bergegas menuju langit, mencoba menyingkirkannya dan peti mati darah. Tetapi ditemukan bahwa ada tali yang tak terlihat di antara dia dan lelaki tak berwajah itu, yang mengikat mereka dengan erat, tidak peduli seberapa cepat dia, jarak di antara mereka konstan, paling tidak lebih dari 10 milyuan. Jarak antara peti mati Scarlet dan pria tanpa wajah juga konstan, paling tidak lebih dari 10 meter jauhnya. Dengan putus asa, Chen Nan berhenti dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Datang dan lakukan apapun yang kamu inginkan." Tidak peduli bagaimana ia menegur, pria berwajah seperti patung tanah liat ukiran kayu, tanpa fluktuasi emosional, sama seperti tidak ada jiwa sama sekali. Pada akhirnya, tidak mungkin, Chen Nan mengibaskan bendera banjir dan kelaparan, seolah-olah akan merusaknya. Fluktuasi kekuatan yang luar biasa itu tampaknya menyulitkan lelaki tak berwajah itu untuk berdiri diam. Ini tampaknya merupakan reaksi perlindungan diri naluriah. Tangannya secara tak sadar mengayunkannya beberapa kali, bahkan memutar energi tanpa akhir yang dipanjangkan oleh spanduk Hong Huang. Arahnya, semua keributan menjauh dari langit. Terlihat akrab, sangat akrab. Melihat pergerakan kedua tangan itu, sepertinya gaya 8 memberontak, tapi jelas tidak, seperti itu. Setelah beberapa godaan, Chen Nan menemukan bahwa pria berwajah itu tidak tampak jahat kepadanya, dan bahkan tidak memiliki perilaku ofensif sama sekali. Akhirnya, dia menendang lelaki tak berwajah itu ke peti mati darah, membawa peti mati darah ke benua gelap. Meskipun ini aneh, itu lebih baik daripada 2 ekor di belakangnya. Orang pertama yang ditemukan olehnya adalah naga berkepala 9.
Pedang ajaib tanpa ampun dikorbankan, dan spanduk Hong Huang terguncang. Naga berkepala 9 itu keluar dari emosi. Dia telah melihat kekuatan spanduk Hong Huang sebelumnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Hanya pisau ajaib yang kejam sudah bisa menahan jumlah penguasa. Naga langit 9 berkepala, aku tidak ingin mempermalukanmu. Jika kamu ingin hidup, buka peti mati darah ini dan hancurkan orang-orang di dalam. Kalian sangat baik. Tianlong berkepala 9 sepertinya tidak percaya. Tanpa basa-basi. Oke, aku akan mencobanya. Namun, aku tidak takut padamu, aku takut pada spanduk besar di tanganmu. Jiutu Tianlong mencari dirinya sendiri. Selama pidato itu, penguasa yang mengukur itu seperti puncak raksasa di langit, bermanifestasi, mengungkapkan cahaya yang luar biasa, menderu peti mati raksasa berdarah. Boom, mengeluarkan suara keras, tutup peti mati meledak pada saat itu, dan pria berwajah itu muncul di udara melawan naga berkepala 9. Bagaimana bisa kalian berdua? Seru Jiutu Tianlong. Namun, ketika tubuh yang sama berbalik, Jiutu Tianlong segera menutup mulutnya. Butuh waktu lama untuk berseru, siapa dia dan mengapa dia tidak punya wajah. Kurang omong kosong, kamu bisa bunuh diri jika kamu tidak bisa menghancurkannya. Ledakan, mengukur penguasa putih seperti batu giok, mengungkapkan kemuliaan ilahi langit, membanting ke arah yang tak berwajah. Kapan? Ada suara keras, seperti dewa-dewa yang memukul besi, suara benturan logam, berdering menembus langit. 9 naga berkepala mundur kaget, memukul pihak lain dengan keras, tetapi tidak menghancurkan tubuh itu. Boom, adalah pemboman ganas lainnya. Pria tak berwajah itu sepertinya merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, dan melambai tanpa sadar lagi. Dia bahkan menyambar penguasa pengukur di tangannya, dan membuang naga berkepala 9 dengan punggung tangannya. Setengah jam kemudian, kulit 9 naga berkepala keluar dan runtuh ke dalam kehampaan. Serangannya yang hampir gila tidak menghancurkan pria tak berwajah itu, tetapi dia lelah dan lemah. 9 naga berkepala menjadi tawanan, dan Chen Nan membawanya ke target berikutnya, Evil Venerable. Sangat lancar, ia menemukan dewa jahat yang sombong, ia memiliki dunianya sendiri yang cerah. Bunyi, ding ding dong dang, terdengar di seluruh dunia yang cerah, dan akhirnya suara piano, 6 desire, keluar serempak, tetapi potret tanpa wajah itu tidak menanggapi dengan cara apapun, seperti bangkai legendaris yang berjalan mati. Jahat Zun memainkan semua keterampilan piano, tetapi tampaknya benar-benar bermain piano melawan seorang pria kayu, tanpa wajah. Ini membuat Xie Zun nyaris muntah darah, langsung berpikir bahwa Chen Nan sedang bermain dengannya, dan menemukan orang yang tidak berjiwa untuk menguji piano ajaibnya. Akibatnya, ketika dia menendang kakinya ke wajah tanpa wajah, dia ditangkap oleh pergelangan kakinya dan menabrak tanah di bawahnya. Xie Zun sangat berwajah, menderu dan menari piano ajaib, dan 6 senar naga hampir putus. Dia sama sekali tidak punya jiwa. Xie Zun berteriak, aku hanya bermain piano dengan seekor sapi. Chen Nan, apakah ini tubuh iblis yang kamu dapatkan? Naga 9 berkepala di sebelahnya juga bertanya dengan tajam. Keluarkan aku dari keliaran besar yang kamu tahu, tidak ada yang bisa menghancurkannya, atau jika kamu melihat asalnya, kamu akan mati. Haha, oke, karena kamu ingin mati, jangan salahkan kami, jangan berpikir kamu memiliki panji banjir, kamu benar-benar tak terkalahkan. Beberapa orang pasti dapat menghancurkanmu tanpa usaha. Terbang dengan kecepatan sangat tinggi, menuju ke tempat di mana mereka tahu luasnya luas, tetapi ketika mereka tiba ada kekacauan di luar langit, tetapi mereka benar-benar kosong. Murid besar murid menjelaskan bahwa pembunuh kuno ini pergi untuk melawan para dewa kuno yang kembali. Apa? Angkatan kedua dewa archaik kembali. Di mana mereka? Chen Nan dan Xie Zun berseru pada saat yang sama. Di ruang yang rusak, tanpa ragu-ragu, Chen Nan memegang 2 setan tua, membawa peti mati berwarna darah, dan bergegas ke sana. Cukup untuk memiliki dewa kuno. Beberapa dari mereka mungkin tahu asal-usul peti mati darah. Menyapu, beralih ke 8 Wastelens, surga dan bumi, yang bersaing satu sama lain. Berapa banyak orang di dunia yang berani membanggakan diri dengan begitu sombong? Sangat sulit untuk mengetahuinya. Beberapa orang mungkin benar-benar mampu, tetapi mereka sudah memulai perjalanan menuju surga. Siapa yang berani begitu sombong di dunia yang hancur ini? Jika Guang Yuan dan Taisang tidak memecah daging mereka, mereka mungkin berani mengatakannya, tetapi mereka hanya membiarkan roh sejati mereka tidak terpatahkan, dan kebanyakan dari mereka telah kembali ke apa yang disebut jalan surgawi. Namun, Tuan yang sebenarnya kesepian dan tidak dikenal oleh orang luar. Ada karakter seperti itu di alam liar. Tong Tian adalah karakter seperti itu, yang keterampilannya hampir di ranah surga, jadi namanya Tong Tian. Meskipun diduga berlebihan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat kuat, sehingga banyak orang kuat kuno akan bangkit di depannya. Merasa tak berdaya, orang yang dicari Chen Nan adalah dia, dan setelah dia mengosongkan, dia segera bergegas ke ruang yang rusak dengan 9 naga berkepala dan yang mulia-mulia. Di laut yang kacau, cahaya melonjak melalui gelombang besar kekacauan, dan itu jauh dari mencapai ruang yang rusak, tetapi pada saat ini, Chen Nan merasakan tekanan kuat, datang dari langit di depan, dia memegang 9 kepala. Tianlong dan Xizun bergegas maju dengan cepat, ingin melihat siapa yang memiliki momentum kuat. Gelombang kacau melonjak, dalam cahaya kabur yang tak berujung, mata Chen Nan menatap ke dalam kekacauan. Melihat bagian depan yang jauh, tampaknya ada raksasa. Dia juga menatapnya dalam kekacauan.
Dia merasa bahwa dia adalah binatang kuno bermata tiga, cahaya kesepian runcing tiga seperti bintang dingin yang kesepian. Mereka saling berhadapan, dan saling memandang jauh, dan tidak ada yang melangkah lebih jauh, dan kemudian makhluk besar tak dikenal dalam kekacauan itu berangsur-angsur pudar dan menghilang. Aneh, mengapa saya merasakan napas unik Gu Tianlu? Kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Setelah itu, tidak ada penundaan di jalan, mereka dengan cepat bergegas ke ruang yang rusak. Di sini bintang-bintang bersinar, mungkin ada puluhan bintang, dan ratusan planet. Saya tidak menemukan langit di ruang ini, saya juga tidak merasakan napas para dewa kuno. Jelas mereka tidak muncul di sini, tetapi Chen Nan merasa sangat akrab di sini. Ada nafas dari dunia ke-6 yang belum hancur tahun itu. Mencari, temukan yang sulit. Chen Nan terbang ke langit berbintang di langit berbintang ini, Shen Nian menyapu semua arah, dan ingin menemukan jejak petunjuk yang berguna. Akhirnya, dia melihat saluran besar yang kacau di dekat sekelompok asteroid, yang sepertinya mengarah ke ruang yang rusak. Saya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ini adalah ruang gelap ratusan ribu kilometer persegi. Chen Nan merasakan napas alam ke-6 di sini. Itu benar. Ini harusnya ruang yang diperas oleh alam ke-6 yang rusak celah. Setelah 6 jalur rusak, 6 dunia dipersatukan, tetapi 6 jalur asli masih memiliki banyak celah ruang yang rusak, seperti potongan-potongan kecil ruang. Dan di sini, Chen Nan merasakan fluktuasi aura, dan di ruang yang rusak, dia bahkan merasakan napas Yi. Di kedalaman ruang yang sangat gelap, sebuah pohon kuno yang menjulang berdiri menjulang tinggi, menampakkan cahaya yang cemerlang. Meskipun ruang ini sangat gelap, tetapi ada sedikit cahaya ilahi, yang sepenuhnya diungkapkan oleh pohon kuno. Yi, Chen Nan berteriak dan bergegas melewatinya dengan cepat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu mil, pohon ilahi berwarna hijau dan hijau, menjulang tinggi ke langit, berakar di bagian terdalam dari ruang ini, semua akar dan batang semuanya berada jauh ke dalam lautan yang kacau dan kabur. Setelah terbang dengan cepat, Chen Nan memperbaiki sosoknya lagi, karena di bawah pohon besar, 7 atau 8 orang duduk bersila, tampaknya mereka telah menjaga di sini selama bertahun-tahun, seolah-olah mereka telah membatu. Dewa kuno, Chen Nan merasakan napas yang akrab dari mereka, dan samar-samar teringat beberapa orang yang melihatnya di pintu masuk. Berseberangan dengan 7 atau 8 orang, ada 2 atau 3 orang yang berdiri. Dilihat dari reaksi naga berkepala 9 dan penguasa jahat, pemuda jangkung yang dikepalainya pasti tak diragukan lagi. Saya benar-benar melihat mereka di sini. Ayah, pohon raksasa Tuhan, bergoyang lembut, dahan dan dedaunan hijau menghijau, membuat suara gemerincing, mengungkapkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dan lampu hijau itu tampaknya menerangi ruang gelap dalam sekejap. Yi, Chen Nan sangat gembira. Setelah semua, ini adalah putrinya. Ketika dia terpisah, pria kecil itu baru berusia 1 tahun. Dia ditinggalkan sendirian di ruang misterius dan bergabung dengan tubuhnya. Setelah itu, kehancuran besar dimulai. Dia sering menyalahkan dirinya sendiri karena tidak meninggalkan Xiao Yi sendirian di ruang itu. Dia tidak berharap melihatnya aman dan sehat hari ini. Ayah, kamu akhirnya datang menjemputku, aku sangat kesepian. Suara Yi masih sangat muda. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia sepertinya masih belum dewasa. Beberapa praktisi duduk bersila di bawah pohon, pada saat yang sama, tampak bagi Chen Nan bahwa pikiran ilahi yang kuat itu nyata dan sangat menarik. Itu kamu. Rupanya beberapa orang mengenali Chen Nan. Ayah, ketika orang-orang ini berjalan melalui ruang, Chen Yi tahu apa yang dikatakan Yi, apa yang terjadi. Dewa kuno kembali ke Six Dao secara terpisah, dan orang-orang ini secara tidak sengaja memasuki ruang di mana Yi berkultivasi, dan menghubungkannya dengan dunia luar. Mereka mengenali sosok tertinggi di zaman mitologi kuno, mengetahui bahwa Yi adalah reinkarnasi pohon dewa, mereka tinggal di sini untuk menjaga, dan ingin melindunginya sebelum dia pergi. Justru karena penampilan mereka, mereka membuat fluktuasi yang kuat, yang mengkhawatirkan luasnya kekacauan dalam kekacauan luar. Tong Tian memimpin keduanya untuk datang sesegera mungkin. Tong Tian tidak punya banyak dendam dengan dewa-dewa kuno ini, tetapi dia ingin memperbaiki tubuh Yi dan membuatnya menjadi Tian Bao. Dewa kuno tidak bisa membiarkannya berhasil, jadi dia berhadapan dengan Tong Tian di sini dan melindungi Yi. Tong Tian, kamu mencari kematian. Chen Nan tiba-tiba menjadi marah ketika dia tahu apa yang sedang terjadi. Sampai sekarang, dia masih memiliki sesuatu yang mengerikan. Bahkan karakter seperti Tai Sang telah berjuang melawannya, apakah mereka akan takut pada langit? Ayah, aku hampir selesai. Kamu harus membantuku memblokir orang jahat itu, dan kemudian aku tidak takut padanya. Teriak Yi. Pohon dewa lebih bersinar dan lampu hijau menyilaukan, seperti kobaran api. Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Chen Nan segera berdiri dengan beberapa dewa kuno, dan panji-panji hutan belantara bergemerincing di tangannya, dengan cepat diperbesar 10 juta kali, dan tiba-tiba ada langit berbintang kuno terselubung. Pada saat yang sama, ia memperbaiki Evil Sovereign dan 9 naga berkepala dan melemparkannya ke kedalaman langit berbintang kuno. Spanduk Hong Huang, Tong Tian terkejut, dan 2 di sebelahnya juga berubah warna. Ledakan, langit berdarah. Pada saat ini, Chen Nan membuka peti mati raksasa berdarah di punggungnya, dan melemparkan pria berwajah dan peti mati darah ke langit. Faktanya, semua orang sudah memperhatikan peti mati yang dibawanya. Semua orang merasa aneh sampai lelaki tak berwajah itu muncul. Mereka tidak memiliki ekspresi kejutan khusus kecuali kejutan. Ini membuat Chen Nan sangat kecewa,
mereka mengira mereka akan melihat asal-usul peti mati, tetapi mereka bahkan tidak memikirkannya. Namun, pada saat ini, Yi berkata dengan curiga, "Ayah, mengapa Anda membawa peti mati darah? Bahan peti mati darah ini sama dengan tubuh saya, itu harus menjadi cabang yang saya gunakan untuk menyerah." Yah, saya ingat sepertinya sudah lama sekali, beberapa orang sepertinya dipanggil Raja Iblis, Dugu Xiao Xiao, siapa lagi, saya lupa, meminta saya untuk cabang. Petik 2. Lemah. Ini, Yi adalah karakter dari era penghancuran besar terakhir. Raja Iblis besar yang dia sebutkan juga merupakan karakter sebelum era penghancuran besar terakhir, dan situasinya menjadi rumit. Tampaknya, seperti dinubuatkan, segala sesuatu yang dulu berakhir akan berakhir di era ini. Pada saat ini, pria tak berwajah telah berdiri di kekosongan, menatap dingin ke langit, dan kemudian menembak tanpa ragu-ragu. Sikat, lampu menyala, dan lelaki berwajah itu meninggalkan gambar residu dan melintas. Sebuah pukulan menembus langit langsung menghantam kedalaman kekacauan, menyebabkan gelombang kekacauan besar. Wow lala, bendera Hong Huang terguncang, dan Chen Nan juga menembak. Meskipun dia ingin menyingkirkan pria berwajah itu, dia juga ingin menyingkirkan Tong Tian. Langit berbintang kuno, seperti tirai cahaya besar, jatuh ke langit. Suara keras, dentuman keras, terus berlanjut, dan cahaya ilahi yang menyilaukan dan sorotan langit yang menyala menyapu bolak-balik. Beberapa dewa kuno di sampingnya juga bergegas langsung, tetapi dua raksasa di sebelah Tong Tian juga menembak dan menyapa mereka. Pria berwajah itu terlalu pasif, tidak ada yang menyerangnya, dia seperti orang kayu, dia tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin, Chen Nan hanya bisa mengambil tindakan secara langsung, spanduk Hong Huang ke dalam tubuh, tiranisan, membombardir Tong Tian. Tong Tian tidak berani meremehkannya, melambaikan tangannya dan menyapu cahaya ilahi, dan pada saat yang sama ia menyelidiki cakar raksasa ke arah pria berwajah. Ini sama saja dengan membangun musuh yang hebat bagi dirinya sendiri, jika dia tidak menyerang pria berwajah itu, tidak ada yang terjadi, dan dia mengambil inisiatif dan segera menghadapi serangan balik yang kuat. Fain kuno dan misterius disapu keluar oleh orang-orang tak berwajah, dan itu benar-benar menyelimuti Tong Tian, hampir membuat Tong Tian makan kerugian besar. Wow lala, pada saat ini, cahaya pohon dewa di belakangnya berkilau, dan kemudian dengan cepat menyusut, berubah menjadi seorang gadis berusia 10 tahun dalam sekejap, seperti peri yang bahagia, berteriak, "Hehe. Ayah, aku di sini." Petik 2. Dengan suara, menyikat cahaya ilahi hijau menyapu, dan Yi berubah menjadi pohon harta dalam sekejap, menyapu raksasa hutan belantara yang mengikuti langit, dan kemudian kembali menjadi seorang gadis kecil. "Bunuh!" teriak Yi. Yi berubah menjadi busur Hou Yi, menembakkan tenda hijau, dan menembak ke arah langit. Cahaya terang menyerupai pisau langit, merobek ruang dan membaginya menjadi dua bagian. Di seluruh langit, dia menepuk telapak tangannya berulang kali, menyalakan cahaya terang sebelum memutar panah hijau. "Aku yang tertinggi." Suara Yi Jiao, meskipun sedikit kekanak-kanakan, sangat memaksa. Dia, sepertinya membangkitkan sebagian besar potensinya. Chen Nan tertawa, kinerja Yi berada di luar harapannya, tetapi dia benar-benar bahagia. Ledakan. Di kejauhan, tiba-tiba ada fluktuasi energi yang kuat, dan 7 tuan langit yang kuat bergegas dengan cepat. Orang yang dikepalai adalah seorang wanita cantik dengan penampilan cantik, Seng Sue putih, dan stagnasi ruo di kulit, ternyata menjadi salah satu pemimpin dari batch kedua Dewa Kuno Suan Suan. Memasuki ruang ini, raksasa itu tertutup kabut hitam pekat, dan hanya 3 mata yang dingin dan sunyi keluar dari kegelapan. Chen Nan terkejut, bukankah itu binatang buas kuno yang dia rasakan di jalan, dengan napas jalan surgawi kuno? Tanpa diduga, mereka bahkan ditemui oleh dewa-dewa kuno dan dipaksa di sini. Kulit Tong Tian berubah tiba-tiba, melihat begitu banyak tuan datang lagi, dia ingin mundur, tetapi retret itu sudah dikelilingi oleh semua orang. Awau raungan. Binatang kuno bermata 3 itu meraung, seluruh ruang bergetar, dan lolongan mengerikan membuat orang merasa mati rasa. Di tengah keramaian yang sangat jauh, penjaga kubur tua itu mengetuk kepala botak seorang beku dan berkata, "Pergi, pergi. Ambil muridmu, itu benar-benar melelahkan aku tidak ingin memujamu sebagai guru Anda harus menerimaku sebagai murid." Biksu muda itu sangat terganggu oleh lelaki tua di kuburan. Namun, kecepatannya tidak mengimbangi penjaga makam tua, dan berbisik, "Jika 6 jalur tiba-tiba runtuh dan diselamatkan oleh Anda dan naik ke kapal pencuri Anda, mengapa saya begitu?" Tiba-tiba, penjaga kubur tua itu mendengar raungan binatang buas yang mengerikan, dan terkejut, binatang surgawi, adalah binatang buas itu. "Pergi dan lihat apa yang terjadi." Berbicara tentang ini, penjaga kubur tua itu tidak lupa untuk mengetuk pemuda itu dengan keras. Kepala sang biksu yang dicukur. Petik 2. Petik 2. Biksu muda itu ingin menangis tanpa air mata. Sangat kesal terbang dengan penjaga makam tua. Segera, mereka bergegas ke tempat Chenan berada. Biksu muda itu langsung melihat Chenan dan berseru, "Chenan." Chenan rupanya juga menemukan mereka, berseru, "Xuan Zhang, kamu masih hidup." Ah, Xuan Zhang mendengar ini, seolah terstimulasi, dan berteriak, "Aku dengan orang tua mesum." "Tuan, tentu saja, hidup." Jelas dia ingin berteriak, "Lama tidak mati," tetapi berubah sementara.